Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mengenal salah satu tokoh pendidikan kita di Indonesia yang banyak orang ternyata belum mengetahuinya. Beliau adalah salah satu dari sedikit tokoh pendidikan perempuan yang ada di Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah Rahmah El Yunusiah. Sebelumnya, akan sedikit saya paparkan mengenai biografi singkat beliau. Beliau lahir di Kota Padang Panjang tanggal 29 Desember tahun 1900 dengan keturunan dari ayah bernama Muhammad Yunus dan ibu bernama Rafiah. Secara singkat, Rahmah adalah keturunan ulama yang dari silsilahnya telah intensif berinteraksi dengan Timur Tengah. Beliau merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara dengan kakak tertua yang bernama Zainuddin Labai, yang merupakan pendiri sekolah dari Diniyah School. Rahmah termotivasi menciptakan perubahan dari buku-buku yang dibacanya. Beliau menikah di usia 16 tahun dengan Haji Bahaudin Latif selama 6 tahun, kemudian bercerai karena berbeda orientasi politik. Suaminya lebih senang menggelut di bidang politik dan Rahmah cenderung untuk ke bidang pendidikan. Konsep pendidikan Rahmah El Yunusiah saat ini masih sangat relevan. Dilatar belakangi dengan kebutuhan akan pendidikan, khususnya pendidikan muslimah, di mana yang pertama adalah adanya bias kesetaraan gender dalam pendidikan. Yang kedua, adanya dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga, adanya miskonsepsi dalam emansipasi. Dan yang keempat adalah penyerahan pendidikan anak sepenuhnya ke lembaga pendidikan karena tidak adanya atau kurangnya ilmu seorang muslimah sebagai ibu atau pendidik. Mengapa Rahmah El Yunusiah patut kita teliti? Pertama, untuk mengenal sosok tokoh pejuang dan pendidik perempuan yang kiprahnya tetap membekas hingga kini. Kemudian beliau juga pelopor pendidikan modern Islam. Dan yang terakhir adalah beliau pendiri sekolah khusus putri yang pertama yang berlandaskan agama yang pertama kali di Indonesia dan menjadi prototipe madrasah dan pesantren khusus bagi perempuan bagi masa selanjutnya. Konsep pemikiran Syekhah Rahmah El Yunusiah. Pertama, pendidikan perempuan sebagai agen perubahan, di mana tujuan lembaga adalah sebagai ibu pendidik. Perempuan tidak hanya puas mengurusi ranah domestik, tetapi juga turut memainkan peran sosial. Melalui pendidikan, setiap potensi perempuan dapat terarah, terbina, dan terdaya gunakan secara baik. Dan kebaikan masyarakat juga negara menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Yang kedua, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum, yaitu mengembangkan akal budi dan memperbanyak ilmu pengetahuan. Semua ilmu, asalkan itu adalah maslahat, maka sangat diperlukan untuk dipelajari. Dan perempuan harus giat menuntut semua ilmu. Khalifatullah fil ardh. Yang ketiga, menjadi guru, menjadi pendidik. Di sini, Rahmah menetapkan syarat menjadi guru dan pendidik tidak dapat dipisahkan. Karena tugas seorang guru adalah tugas yang besar dan suci, yang dituntut oleh agama dan bangsa kita. Syarat menjadi guru
Yang pertama adalah mengetahui dan menguasai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan. Yang kedua, berpengetahuan tentang cara-cara mengajar. Ketiga, mengetahui sifat mental dan kemampuan dari murid yang akan diajar. Yang keempat, bersifat tenang, sabar, tidak gegabah, tidak terburu-buru, dan simpatik dalam tingkah laku dan perkataan. Kemudian, syarat menjadi pendidik. Yang pertama, memahami asas-asas politik pendidikan dan yakin akan kebenarannya. Yang kedua, memahami tentang cara mencapai tujuan yang dikehendaki oleh politik pendidikan tersebut. Yang ketiga, sanggup menempatkan diri sebagai pemimpin murid dan paham mengemban amanat dari orang tua. Yang keempat, memiliki keluhuran akhlak dan menunjukkannya dalam sikap dan tingkah laku. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab dan cinta yang merata. Yang keenam, pengawas dan menjadi pemantau kesejahteraan mental serta fisik murid-muridnya. Konsep pemikiran Syekh Rahma El-Yunusiyah yang keempat adalah kesejahteraan guru tidak boleh diabaikan. Membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Ada konsep dari beliau yaitu mengadakan koperasi untuk kebutuhan guru dan juga kebun atau pertanian yang dikelola masyarakat dan hasilnya pun untuk kesejahteraan guru. Yang kelima, yaitu pendidikan harus terhindar dari kepentingan pragmatis politik, di mana pendidikan harus independen, termasuk dari hal pendanaan. Moto beliau adalah meskipun masyarakat terbagi dalam berbagai pikiran politik, namun terhadap sekolah-sekolah hendaknya masyarakat itu bersatu dalam pembinaannya. Demikian pemaparan mengenai konsep pemikiran pendidikan dari Rahma El-Yunusiyah. Semoga kita sebagai wanita atau perempuan Indonesia dapat menggali lebih dalam lagi nilai-nilai pemikiran beliau dan mengembangkan pendidikan Muslimah Indonesia menjadi yang terdepan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.